Di perusahaan teman-teman ada karyawan yang meminjam uang namun bingung cara mencatatnya di Accurate Online. Dalam video kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, cara mencatat piutang karyawan. Yang kedua, cara mencatat piutang karyawan dengan menyetor langsung ke bank perusahaan. Yang ketiga, cara mencatat pelunasan piutang karyawan dengan memotong gaji secara langsung. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ke tutorial. Oke, sekarang kita login ke Accurate Online seperti biasa. Kita pilih salah satu database. Untuk melakukan pencatatan piutang karyawan, pertama kita aktifkan fitur pinjaman karyawan terlebih dahulu. Kita ke modul pengaturan, preferensi, kita ke bagian fitur yang ini. Nah, di sini ada pinjaman karyawan. Kita aktifkan, lalu klik simpan. Setelah sudah kita aktifkan untuk fitur pinjaman karyawan, sekarang kita buat karyawannya terlebih dahulu. Kita ke modul perusahaan, lalu ke karyawan. Di sini kita bisa pilih untuk nama lengkap, untuk sapaannya misal Bapak. Lalu untuk posisi jabatan bisa teman-teman sesuaikan aja. Sekarang kita ke bagian pajak penghasilan. Nah, untuk nomor NPWP-nya bisa teman-teman isi di sini. Kita pilih yang ini. Lalu rekening gaji bisa teman-teman sesuaikan. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita buat untuk karyawan yang kedua. Oke, setelah kita sudah buat untuk nama karyawannya, sekarang kita coba buat akun-akun perkiraan yang akan mencatat piutang karyawan nanti. Kita ke modul buku besar, lalu akun perkiraan. Yang pertama kita akan buat adalah akun piutang karyawan. Kita pilih tipenya piutang usaha yang ini, lalu kita sub akun piutang usaha, lalu untuk namanya piutang karyawan. Kita klik simpan. Lalu akun yang kedua kita buat adalah denda keterlambatan pembayaran. Untuk tipenya pendapatan lainnya. Kita sub akun. Kita pilih yang ini. Untuk namanya denda keterlambatan pembayaran. Lalu kita klik simpan. Untuk akun yang ketiga kita buat adalah hutang gaji yang harus dibayar. Untuk tipenya kita pilih liabilitas jangka pendek. Kita sub akun, kita pilih yang ini, lalu kita klik simpan. Sekarang kita tutup terlebih dahulu untuk tab-tabnya. Jika ada karyawan yang ingin mengajukan pinjaman, kita bisa catat di modul buku besar. Kita pilih yang ini. Nah, di sini ada pinjaman karyawan, kita bisa input di sini. Lalu kita ke bagian kas bank. Pada bagian pencairan pinjaman ini digunakan untuk mencairkan pinjaman untuk karyawan yang meminjam. Lalu di bagian yang pembayaran angsuran ini dipakai jika piutang karyawan yang akan dibayar lebih dari 1 kali oleh karyawan yang bersangkutan. Lalu untuk bagian pelunasan pinjaman yang ini dipakai jika piutang karyawan akan dilunasi 1 kali bayar oleh karyawan yang bersangkutan. Sekarang kita coba input mulai dari pinjaman karyawan. Ini kita bisa isi untuk tanggalnya, bisa teman-teman sesuaikan. Kita pilih karyawan misalnya Fadil, lalu jumlah pinjaman misalnya 2 juta. Lalu untuk lama pinjaman kita pilih 10 bulan. Lalu untuk angsuran mulainya ini bisa teman-teman isi tanggal mulai angsurnya, misal tanggal 1 Agustus. Lalu untuk suku bunga bisa disesuaikan juga. Di sini saya pilih tanpa bunga. Lalu kita ke bagian info lainnya. Nah, di sini sudah otomatis ada nih rincian angsurannya per 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, ada total angsuran. Di sini ada sisa pokok pinjamannya. Nah, di sini angsuran terbayar masih 0 karena karyawan tersebut belum melakukan pembayaran. Sekarang kita ke bagian akun pengeluarannya. Nah, di sini untuk piutang karyawannya teman-teman bisa isi piutang karyawan. Lalu pendapatan denda, teman-teman bisa isi denda keterlambatan pembayaran. Lalu jika ada dokumen pendukung seperti bukti pinjaman bisa teman-teman tambahkan di sini. Jika semua sudah sesuai, bisa kita simpan. Sekarang kita coba lihat ke list hijau. Nah, kita klik yang ini. Kita ke bagian info lokasi. Nah, di sini statusnya masih pengajuan nih. Sekarang kita akan lanjut ke proses pencairan pinjamannya. Kita ke bagian kas bank. Kita pilih yang pencairan pinjaman. Kita isi untuk nomor pinjamnya, kita klik aja di sini. Nah, sudah ada nih Fadil sebesar 2 juta. Lalu kita pilih untuk bank pengeluarannya. Kita pilih yang bank BCA yang ini, lalu bisa kita simpan. Sekarang kita coba balik lagi ke pinjaman karyawan. Kita ke buku besar, lalu kita pilih yang pinjaman karyawan. Nah, kita lihat di list hijau. Kita pilih yang tadi. Nah, kita lihat di info lokasi.
Nah, di sini untuk statusnya sudah bukan pengajuan lagi, tapi udah ada riwayat pencairannya, ada tanggalnya di sini. Lalu kita tutup untuk data yang ini. Sekarang kita coba lihat untuk laporannya terlebih dahulu. Kita ke daftar laporan, kita pilih yang ini, lalu kita ke buku besar, kita pilih yang rincian jurnal akun, lalu kita tampilkan. Nah, sekarang kita coba modifikasi laporannya agar terlihat piutang-piutang karyawannya. Kita modifikasi yang ini, lalu kita tambahkan karyawan, kita pilih nama. Nah, di sini sudah ada untuk nama karyawan, lalu kita ke bagian penyaringan, kita isi kolom ini dengan nama karyawan, lalu untuk nilainya kita pilih Fadil. Kita klik simpan. Nah, di sini ada nih nomor transaksi, lalu ada tipe transaksinya, pencairan pinjaman pada tanggal sekian. Sekarang kita coba balik lagi ke pinjaman karyawan yang ini. Oke, selanjutnya jika pembayaran angsuran, kita bisa input di bagian angsuran, kita ke kas bank, lalu pilih pembayaran angsuran. Nah, kita pilih untuk bank penerimanya, kita pilih bank BCA, lalu kita pilih Fadil yang ini, sudah muncul sebesar 200.000. Setelah kita klik lanjut, kita bisa cetak atau kita simpan. Sekarang kita coba balik lagi ke pinjaman karyawan, ke buku besar, lalu pinjaman karyawan. Kita lihat di list hijau, kita coba refresh. Nah, di sini sudah terbayar sebesar 200.000. Kita coba lihat di bagian info lainnya. Nah, di sini pada tanggal 1 Agustus angsurannya sekian, sudah terbayar sebesar 200.000. Sini statusnya juga sudah terbayar. Kita coba lihat di info lokasi. Nah, sini statusnya sedang diangsur. Untuk riwayat angsurnya di sini juga bisa kita klik. Dan kita coba tutup. Sekarang kita coba lihat untuk daftar laporannya. Kita coba refresh. Kita coba lihat ke bawah. Nah, sini juga ada nih pencairan pinjamannya, pembayaran angsuran, lalu ada nominalnya dan ada nama karyawannya. Sekarang kita coba tutup dulu. Sekarang kita coba balik lagi ke buku besar, lalu kita pilih yang pinjaman karyawan. Kita lihat di list hijau, kita pilih yang ini, kita lihat yang info lainnya. Jika karyawan tersebut ingin melunasi semua tagihan hutang di bulan-bulan berikutnya dengan satu kali bayar, teman-teman bisa input di pelunasan pinjaman. Teman-teman ke modul kas bank, lalu pilih yang pelunasan pinjaman. Nah, di sini untuk nomor pinjamannya kita pilih yang ini, lalu kita pilih kas dan bank penerimanya, kita pilih bank BCA. Nah, di sini untuk sisa pokok pinjamannya sudah otomatis terhitung sebesar 1.800.000. Lalu kita bisa simpan atau cetak. Coba balik lagi ke pinjaman karyawan. Kita tutup datanya. Kita lihat. Kita ke info lokasi. Nah, di sini statusnya sudah lunas, lalu riwayat angsurannya juga ada di sini. Dan kita tutup untuk tab-tab yang ini. Oke, selanjutnya kita akan coba mencatat pelunasan piutang karyawan dengan memotong gaji secara langsung. Kita ke modul buku besar, lalu ke pinjaman karyawan. Nah, sini tanggalnya bisa teman-teman sesuaikan. Kita isi untuk karyawannya, kita pilih yang Hendra. Lalu jumlah pinjamannya di sini kita isi, misal sebesar 5 juta. Dan untuk lama pinjamannya kita isi 5 bulan. Lalu tanggal mulai angsurnya bisa kita pilih tanggal 1 Agustus. Karena si Hendra ini sudah ada perjanjian bahwa pinjaman ini dengan potong gaji, maka kita checklist yang ini. Sebelum kita checklist, kita buat komponen gajinya terlebih dahulu. Kita ke modul perusahaan, kita pilih yang gaji tunjangan. Nah, sekarang kita isi untuk namanya. Lalu untuk tipe gaji atau tunjangannya kita pilih yang potongan gaji tidak mengurangi PPh. Lalu untuk akun bebannya kita pilih piutang karyawan. Lalu kita klik simpan. Sekarang kita balik lagi ke pinjaman karyawan. Nah, di sini kita checklist. Nah, kita pilih potongan piutang karyawan. Sekarang kita coba lihat di bagian info lainnya. Nah, di sini juga sudah ada untuk rincian angsurannya. Kita ke bagian akun pengeluarannya. Nah, piutang karyawannya kita pilih yang piutang karyawan. Lalu pendapatan denda kita pilih denda keterlambatan pembayaran. Lalu jika ada berkas pendukung, teman-teman bisa unggah di sini. Lalu kita klik simpan. Sekarang kita coba lihat di list hijau yang ini, kita pilih yang Hendra tadi, yang 5 juta. Kita ke bagian info lokasi. Nah, di sini karena statusnya masih pengajuan, kita coba cairkan untuk pinjamannya. Kita ke modul kas bank, lalu pilih pencairan pinjaman. Kita pilih untuk nomornya, yang ini Hendra sebesar 5 juta.
Lalu untuk bank pengeluarannya kita pilih yang BCA. Lalu kita klik simpan. Oke, setelah sudah kita simpan, kita coba balik lagi ke pinjaman karyawan yang ini. Lalu kita coba refresh. Nah, di sini untuk statusnya yang tadinya pengajuan sekarang sudah dicairkan. Karena si Hendra ini memotong gaji, jadi kita bisa input di pencatatan gaji. Kita ke bagian buku besar, lalu pilih yang pencatatan gaji. Nah, sebelum kita isi untuk nama karyawannya, kita isi terlebih dahulu untuk akunnya. Kita ke info lainnya. Nah, sini ada utang beban. Kita pilih yang hutang gaji harus dibayar. Untuk tipe pembayarannya di sini bisa teman-teman sesuaikan. Lalu bulannya di sini saya pilih Agustus. Karena untuk tanggal mulai angsur tadi kita pilih di awal Agustus. Kita cari untuk nama karyawannya Hendra. Lalu kita isi untuk gaji pokok. Bisa teman-teman sesuaikan aja. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk potongan piutang karyawannya sudah otomatis muncul di setiap bulannya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba simpan. Jika seperti ini, kita harus buat akun utang PPh terlebih dahulu. Kita edit. Kita ke buku besar. Kita ke akun perkiraan. Lalu kita pilih tipenya. Liabilitas jangka pendek. Lalu kita sub ke yang ini. Dan kita tulis. Lalu kita klik simpan. Kita balik lagi ke pencatatan gaji. Kita ke bagian info lainnya. Nah, di sini kita isi akun hutangnya. Setelah itu kita klik simpan. Sekarang kita coba lihat untuk laporan piutangnya. Kita ke daftar laporan. Kita ke bagian buku besar. Lalu kita pilih rincian jurnal akun. Lalu kita coba modifikasi. Kita pilih karyawan. Kita cari yang nama, kita klik 2 kali. Sekarang kita ke bagian penyaringan, kita klik tanda plus ini. Untuk kolom ini kita pilih yang nama karyawan. Untuk nilainya ini kita pilih Fadil dan Hendra. Kita klik simpan. Dan di sini kita bisa lihat untuk nomor transaksinya, lalu tipe transaksinya, pembayaran angsuran pada tanggal sekian. Lalu di sini ada nilainya dan juga nama karyawan. Kita bisa scroll ke bawah. Sini juga ada nomor transaksi, ada tipe transaksinya, ada pencairan pinjaman pada tanggal sekian, ada nilainya. Terus sini ada nama karyawannya juga. Nah, ini di pembayaran angsuran yang ini kita lihat nilainya 0. Kita input di pencatatan gaji. Karena Hendra ini melakukan pelunasan dengan memotong gaji secara langsung. Sekarang kita tutup untuk semua tabnya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan Akhirat Online dengan salah satu fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.